Psoriasis ini merupakan kelainan inflamasi mediasi imun yang berlangsung kronik, melibatkan kulit, kuku, dan sendi pada dewasa maupun anak-anak. Psoriasis merupakan penyakit kronik residif dengan tingkat kekambuhan bervariasi. Bentuk klinik dari psoriasis hampir 90% merupakan psoriasis vulgaris. Selain itu, psoriasis gutata, psoriasis inversa atau flexural, psoriasis exudativa, sebopsoriasis, psoriasis pustulosa, dan erythroderma psoriatik. Predileksi psoriasis vulgaris, yaitu pada bagian ekstensor, perut, punggung, dan kulit kepala. Selain itu, dibahas juga mengenai psoriasis inversa, di mana predileksinya pada daerah lipatan seperti aksila, regio genitocruris, dan leher. Untuk etiologi dan patogenesisnya, etiologi dan patogenesis psoriasis ini masih belum diketahui dengan pasti, namun diduga terdapat keterlibatan faktor genetik dari lingkungan. Faktor genetik yang diduga terlibat antara lain HLA B13, B17, CW6. Gen tersebut diduga memegang peranan pada aktivasi dan sinyalir TH2 dan TH17 pada patogenesis psoriasis. Sedangkan faktor lingkungan seperti trauma, paparan sinar matahari, infeksi, obat-obatan, faktor metabolik, faktor psikogenik, rokok, dan konsumsi alkohol. Diduga juga overweight atau obesitas selain infeksi saluran nafas, vaksinasi, gangguan elektrolit atau hipokalemia menjadi faktor pencetus dari kasus psoriasis pada anak. Selanjutnya ada gambaran klinis. Gambaran klinis dari psoriasis yaitu bercak kemerahan yang meninggi dengan batas yang tegas, latak kemerahan, mengkilap, dengan permukaan berwarna putih keperakan. Tanda khas ditemukan pada kasus psoriasis yaitu tanda Auschwitz dan fenomena tetesan lilin. Tanda Auschwitz yaitu akan tampak bintik-bintik pendarahan pada saat squama dikelupas. Selain itu, dapat ditemukan juga tanda Koebner yakni lesi psoriasis yang muncul karena diinduksi oleh trauma. Yang berikut ada penata laksanaan. Untuk penata laksanaan psoriasis pada anak, lini pertama yaitu dengan pemberian terapi topikal untuk kelainan yang terbatas pada kulit. Namun, dengan perjalanan penyakit yang kronis dan sesuai derajat keparahannya, maka terapi sistemik dan fototerapi membantu untuk mengurangi remisi penyakit. Terapi topikal dengan pemberian steroid topikal golongan lemah sedang. Selain itu, dapat diberikan analog vitamin D, atralin, kalsineurin, inhibitor seperti tacrolimus 0,03 dan 0,1%, dan pimecrolimus 1%. Terapi sistemik yang dapat diberikan antara lain methotrexate, siklosporin, retinoid, fumaric acid ester. Narrowband UVB like efektif untuk kasus psoriasis pada anak dengan psoriasis bentuk plakat maupun gutata. Selanjutnya contoh kasus yang pertama, seorang anak laki-laki berusia 2 tahun berasal dari Rembang, Jawa Tengah dengan keluhan bercak kemerahan bersisik di badan, terutama pada daerah lipatan ketiak, lipatan paha, leher, dada, perut, dan punggung. Awalnya 3 minggu lalu muncul bercak-bercak kemerahan bersisik, awalnya di leher dan punggung. Kemudian bercak kemerahan bersisik semakin lama semakin meluas dan bertambah banyak. Keluhan seperti ini baru pertama kali dirasakan oleh penderita. Terdapat riwayat sering batuk pilek sejak 1 bulan terakhir, disertai dengan demam. Sudah berobat ke dokter umum, diberi obat penurun demam dan sirup batuk pilek. Keluhan sempat membaik namun masih sering dikeluhkan. Pemeriksaan fisik menunjukkan tanda vitas dalam batas normal. Status dermatologis pada wajah, leher, dada, perut, punggung, lipatan ketiak, lipatan paha, kedua ekstremitas didapatkan makula eritema. Multiple squama tebal berlapis, plakat eritema, tidak ditemukan central healing maupun tepi aktif. Dilakukan beberapa pemeriksaan manipulasi berupa penggoresan pada lesi dan didapatkan fenomena Auschwitz dan fenomena tetesan lilin. Sedangkan
Fenomena Kuepner tidak dinilai karena harus menunggu beberapa hari untuk muncul. Pemeriksaan dilakukan dengan laboratorium darah rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, dan asto. Selain itu dilakukan pemeriksaan KOH 10% untuk menyingkirkan diagnosis banding dan dilakukan biopsi kulit untuk pemeriksaan histopatologi. Hasil pemeriksaan laboratorium dalam batas normal. Hasil pemeriksaan histopatologi didapatkan gambaran parakeratosis, pogionosis, agregasi neutrofil, akantosis, stoma jaringan ikat fibrosa yang sembab dan hiperemis, bersebukan limfosit dan histiosit, di mana hasil pemeriksaan histopatologis mendukung diagnosis psoriasis. Pasien ini mendapat terapi berupa pengobatan sistemik dan topikal. Pasien mendapat antihistamin cetirizine sirup 2,5 ml setiap 24 jam bila gatal, dan mendapat terapi topikal berupa asam salisilat 3% dan dexamethasone 0,25% OIM tiap 12 jam, dioles pagi sampai sore selang-seling dengan krim urea 10% tiap 12 jam, dioles siang sampai malam. Setelah mendapat terapi 25 hari, memberikan hasil yang memuaskan. Keluarga pasien diberikan edukasi terkait penyakitnya. Perawatan kulit seperti menghindari menyentuh atau menggaruk lesi yang diakutkan dapat menimbulkan infeksi sekunder, serta pentingnya menjaga higienitas diri. Selanjutnya analisis SOT. Subjeknya, seorang anak laki-laki umur 2 tahun berasal dari Rembang, Jawa Tengah dengan keluhan bercak kemerahan bersisik di badan, terutama pada daerah lipatan ketiak, lipatan paha, leher, dada, perut, dan punggung. Terdapat riwayat sering batuk pilek sejak 1 bulan terakhir disertai dengan demam. Sudah berobat ke dokter umum, diberi obat penurun demam dan sirup batuk pilek. Keluhan sempat membaik namun masih sering dikeluhkan. Objeknya, pemeriksaan fisik menunjukkan tanda vital dalam batas normal. Status dermatologis pada wajah, leher, dada, perut, punggung, lipatan ketiak, lipatan paha, kedua ekstremitas didapatkan makula eritema, multiple squama, tebal berlapis, plakat eritema. Tidak ditemukan sentral healing maupun tepi aktif. Dilakukan beberapa pemeriksaan manipulasi berupa penggoresan pada lesi dan didapatkan fenomena outfit dan fenomena tetesan lilin. Sedangkan fenomena Kuepner tidak dinilai karena harus menunggu beberapa hari untuk muncul. Pemeriksaan dilakukan dengan laboratorium darah rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, dan asto. Selain itu dilakukan pemeriksaan KOH 10% untuk menyingkirkan diagnosis banding dan dilakukan biopsi kulit untuk pemeriksaan histopatologi. Hasil pemeriksaan laboratorium dalam batas normal. Hasil pemeriksaan histopatologi didapatkan gambaran parakeratosis, sponiosis, agregasi neutrofil, akantosis, stroma jaringan ikat fibrosa yang sembab dan hipermis, bersebukan limfosit dan histiosit, di mana hasil pemeriksaan histopatologis mendukung diagnosis psoriasis. Untuk asesmennya, pasien ini mendapat terapi berupa pengobatan sistemik dan topikal. Pasien mendapat antihistamin cetirizine sirup 2,5 mg setiap 24 jam bila gatal, dan mendapat terapi topikal berupa asam salisilat 3% dan dexamethasone 0,25% OIM tiap 12 jam, dioles pagi sampai sore selang-seling dengan krim urea 10% tiap 12 jam, dioles siang sampai malam, dan pemberian komunikasi informasi edukasi. Bagian DRP-nya, obat tanpa indikasi tidak ada, kurang dosis tidak ada, kelebihan dosis tidak ada, pemilihan obat kurang tepat tidak ada, indikasi yang tidak ditangani tidak ada, interaksi tidak ada, reaksi obat yang tidak dikehendaki tidak ada, gagal menerima obat tidak ada. Untuk plannya di bagian non-farmakologis, pasien disarankan untuk menghindari menyentuh atau menggaruk lesi, menjaga higienitas diri, yaitu rajin mandi 2 kali sehari dan selalu mencuci tangan.
Untuk di bagian farmakologisnya diberikan cetirizine sirup 2,5 mg tiap 24 jam bila gatal, asam salisilat 3% tiap 12 jam, dexlosimethasone 0,25% OIN tiap 12 jam, krim urea 10% tiap 12 jam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.